Selamat pagi. Iya, selamat pagi juga Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Nama saya Bun. Bun dari kelas 8 8 apa? 8A. Bun panggilannya atau emang nama aslinya? Nama asli. Nama aslinya Bun. Kegiatan apa sih yang sedang kamu lakukan? Lagi ada porak. Para Ya, Oh ya, udah beres ulangan ya? ya baru beres. Oke, perkenalkan nama saya Wanda dari kampus IKIP Siliwangi. Jadi tujuan saya di sini untuk melakukan konseling individual mengenai pemasaran pribadi, sosial, belajar maupun karir. Nah, di sini bebas saja kamu ceritain permasalahan kamu ataupun kegiatan kamu, boleh banget. Cuman ada beberapa pertanyaan mungkin di sini. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih semangat kamu dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah? Saya selalu semangat Dalam dalam belajar. belajar atau hal apapun itu. Kemudian pelajaran apa sih yang paling kamu sukai atau kegiatan apa yang paling kamu sukai di sekolah? Matematika. Matematika. Kenapa? Karena ya suka aja gitu. Berarti kelebihan kamu di pelajaran matematika. Matematika, terus di bidang seni juga kayak menggambar, aku suka ikut lomba-lomba, terus jaipong juga aku suka ikut jaipong, cuman di sini nggak ada ya, ekskul jaipong, ya cuman di luaran gitu. Terus aku juga kalau ada perwakilan lomba jaipong di sekolah, aku ikut itu. Jadi di bidang seni. Iya ya, seni dan kalau pelajaran matematika. Ya. Oke. Terus bagaimana sih respon kamu jika nih ada guru memberikan motivasi belajar kepada kamu? Kalau misalkan nih, kamu kan lebih unggul di matematika dan jaipong. Nah, motivasi belajar apa sih yang guru berikan, kayak kamu kalau bisa jangan di matematika aja atau di jaipong aja, seperti itu? Ada nggak sih guru yang mengajak kamu untuk motivasi belajar yang lainnya? Ya sebenarnya pelajaran lain juga suka aku itu, cuman lebih menonjolnya itu di Tapi ada guru yang kamu kalau bisa belajar ini, kayak misalkan bahasa Inggris. ya coba kayak ayo gitu Bun, cobain deh gitu pelajaran ini, terus buka dulu kayak waktu pembelajaran ya otaknya gitu. Jadi walaupun suka gak suka juga, kalau awalnya mau pasti masih gitu pembelajarannya. Jadi coba lagi gitu pelajaran yang lain, jadi sebenarnya itu seru lah gitu. Nah, berarti ada ya guru yang seperti itu. Kemudian apa sih guru yang selalu memberikan motivasi saat pembelajaran berlangsung? Jadi pas waktu pelajaran berlangsung ataupun belajar tidak langsung, misalkan nih waktu belajar langsung kan waktu gurunya ngajar nih, kayak kasih tahu ke murid-muridnya, terutama kamu misalkan, ataupun gurunya yang waktu di luar kasih motivasi belajar ke kamu seperti itu. Ya suka ada kayak ya suka ada yang memberikan Langsung dan tidak langsung juga ada gitu ya. Oh, sekarang mungkin boleh diceritain apa sih permasalahan kamu dalam pembelajaran di sekolah? Mungkin seperti dari pertemanan, dari belajar, dari karir kamu, ataupun permasalahan yang di luar sekolah. Kalau masalah pertemanan aman-aman aja ya, yang lainnya juga aman-aman aja, soalnya dibawa enjoy gitu, dibawa santai sambil dijalanin, jadi kan enak gitu. Jadi nggak dianggap beban gitu. Dan kalau ada segala sesuatu yang mungkin tidak mengenakan orangnya ya udah gitu, it's okay. Jadi kayak aku mau orang bilang gimana pun, misalkan ya kayak kamu kayak spelling matematika gitu-gitu lah ya, aku mah nggak didengerin, justru itu ya kayak bulian gitu kan, itu kan mesti bully ya. Semakin semangat aku buat maju terus. Coba deh, kan ada yang bilang ke aku kayak spelling matematika gitu-gitu, tapi waktu pembelajaran minta jawaban ke aku, Oh, iya. so aku dikasih. Jadi kayak aku mah dibawa enjoy gitu, udah orang bilang apa juga, tapi yang penting Emang lebih bagus sih seperti itu ya. Jadi kayak kita tuh justru ada yang ngatain ataupun kayak apalagi main fisik gitu ya. ya Nah, itu tuh bukannya malah down, tapi kita tuh makin bangkit nunjukin bahwa kita tuh bisa lebih dari dianya.
seperti itu. Mungkin teman kamu seperti itu tuh kayak dia sirik yang benar, sirik, dan dia tuh nggak mampu mencapai apa yang kelebihan dari aku, karena kan ada kekurangan dan ada kelebihan. Aku juga orang kan terbuka sama mama, jadi kalau dia ada apa-apa suka cerita ini gimana solusinya. Tapi kalau kata mama aku emang aku yang salah, aku yang disuruh minta maaf, dan ya kayak kamu jangan gitu lagi gitu, kasih solusi ya. Jadi mama aku juga kalau aku cerita nggak selalu berpihak ke aku, jadi kalau menurut mama aku yang emang salah gitu ya salah. Kamu pernah nggak sih kayak cerita gitu ke guru BK yang ada di sekolah, cerita pun ke guru yang lain, cerita ini tentang gimana? Aku sebagai agen perubahan di sini ya nyeritain teman-teman aku, jadi masih ada yang suka mengejek orang tuanya, masih ya pembulian secara fisik gitu, kalau berantem ya paling kayak mengejek kekurangan seorang, Jadi lebih kayak kebuli ya gitu ya. itu. Terus ada nggak sih kesulitan apa yang kamu alami saat ini? Jadi mungkin dari belajar ataupun dari eskul, dari apapun. Ada sih Nggak ada ya gimana? Jadi katanya kamu itu orangnya apa sih? Kayak pengennya tuh gimana aku? Kayak gitu, misalkan kamu sukanya jaipong, tapi aku tuh pengen dimasukin ke pramuka khusus, cuman kayak kamu tuh nggak mau capek gitu kayak gitu. Itu gimana? aku dari dulu gak suka, terus emang stamina aku gak kuat. Emang Ya fisiknya ya. jadi aku daripada emang aku misalkan mau ke pramuka khusus ya, tapi aku kan gak mau, intinya mah di tengah jalan aku minta keluar gitu. Jadi aku kalau udah dari awal bilang pas aku ya aku juga nanti gak mau, Jadi nggak mau kayak tengah jalan satu jalan. Jadi kalau emang dari awal aku gak sanggup, makanya jujur sama aku. mungkin ada loh solusinya biar kamu tuh dapat stamina yang bagus. Mungkin dari kayak kamu suka olahraga nggak? Enggak ya, gerakan Paling gitu. ya olahraga ke jaipong, olahraga. Ya kan karena jaipong ada pemanasan kayak gitu. Nah itu juga bisa kayak jadi mungkin dari stamina kamu yang kurang bisa bertambah, makin bertambah. Jujur aku juga anak futsal. Nah di mana aku juga suka seni. Aku suka futsal, olahraga apalagi seni aku juga suka. Nah di situ kayak aku tuh berbarengan. Jadi gimana sih biar stamina aku, fisik aku tuh bagus? Karena kan mungkin kedua itu tuh nggak gampang. Apalagi kan dari bidang olahraga futsal pasti kan banyak larinya kayak gitu. Nah jadi kayak ada rutin dari makanan kita jaga, terus dari kesehatan tubuh kita jaga, mungkin dari bangun pagi kayak setidaknya bergeraklah gitu. Jadi bergerak, kemudian dari makanan juga, terus dari tidur juga kayak gitu. Ada nggak sih minat yang kamu pengen selain jaipong ataupun pembelajaran yang pengen kamu coba gitu? Enggak juga ya, soalnya udah benar-benar ke seni gitu. Ke seni. Iya, udah Dari cita-cita juga kamu ingin jadi apa? guru jaipong. Guru jaipong. Sebenarnya banyak sih, soalnya aku juga suka banget matematika, jadi ya mungkin karena terus aku juga suka make up. Make up BUA gitu. Iya, aku juga kalau jaipong suka seni. Jadi pokoknya udah menetap di sini. Dari kondisi fisik juga kamu udah mantap-mantapnya di jaipong itu ya. Dan mungkin dari apa sih? Kalau dari suka matematika itu mungkin otak juga udah nyampe gitu kan, Iya. lebih pelajaran juga bisa mengikuti. Kamu rumah di mana? Di Jalan Dr. Hinjunita 3. Oh, Di sini. Oh, berarti deket ya kalau kayak Deket. gitu. Terus aku orangnya kayak tadi terbuka sama mama aku, sama siapapun ya yang ada di rumah, tapi aku orangnya gak suka cerita ke teman. Soalnya kalau cerita ke teman nggak ada solusinya, yang ada disebarin kan. Oh, iya. Jadi aku lebih sukanya ke mama cerita. Lebih ke orang tua. Ya orang tua.
tapi ke guru juga suka cerita. Kalau masalahnya emang yang di sekolah gitu. Dari sekolah aja. Nah, mungkin dari boleh cerita juga sih karir yang mungkin kamu nanti ke depannya, biar kayak aku tuh ngasih solusi loh ke kamu. Kayak gitu, gimana caranya biar kamu bisa jadi guru, jadi tong maupun jadi muka kayak gitu. Kejaibon sih aku soalnya udah dari kecil sampai sekarang masih aktif. Nanti kalau dari sini SMA mau kemana? SMP kan? Ya, SMA kemana? kemungkinan mau ke SMA 9. SMA 9 pasti ngambil seni kalau ada sekolahnya. Ya emang ada jaipong. Terus rencana kamu buat nanti setelah lulus SMK mau kuliah atau langsung kerja? Suka ditanya sama aku. Ya jadi kayak kamu mau apa gitu kelanjutannya. Aku bilang mau kuliah. Soalnya aku juga sih Ada rencana kuliah kemana? kurang tahu sih kalau sampai spesifik cuma ada ingin kuliah. Nah, mungkin di sini ya ada solusi buat kamu. Sebelum kamu, jadi nanti kamu kelas 11 ataupun kelas 12 kamu harus cepet-cepet kayak memilih dan memutuskan buat masuk kemana dan mau ngambil jurusan apa. Biar nggak ada kata kayak gini, aku nyesel masuk jurusan ini, kayaknya aku salah jurusan deh. Nah, biar nggak ada nyesel kayak gitu. Contoh saya waktu kelas 11 saya memutuskan mau kuliah di mana. Tadinya saya memilih kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI dan ngambil psikolog ataupun PJOK. Kenapa ngambil psikolog? Karena emang aku tuh sering banget suka gitu sharing-sharing ataupun yang ngobrol kayak gini gitu sama teman-teman, jadi kayak ngasih pendapat, solusi, dan aku tuh bahkan dijulukin pendengar setia. Kayak apapun, ya jadi apapun teman aku cerita, ya aku tuh ngedengerin, bener-bener ngedengerin kayak gitu. Nah di situ, tapi kodarullah nggak keterima gitu di UPI. Jadinya saya memilih di IKIP Siliwangi dan jurusan bimbingan konseling jalur beasiswa. Beasiswa kan kamu nih kalau bisa kayak bener ikut lomba-lomba Sertifikatnya. Nah, sertifikat kamu bisa ngajuin beasiswa. Aku pun ngajuin beasiswa futsal karena non akademik aku mungkin bagus, tapi akademik aku kurang gitu. Nah, aku alhamdulillah dapat beasiswa sampai sekarang semester 7, sekarang semester 7, tahun depan semester 8 udah mau beres gitu. Dan benar-benar tidak ada biaya apapun. Nah, solusi aku sih kayak gitu ya. Nanti kamu kalau bisa cari minat kamunya kemana, terus kampus kamu yang ingin diminati kemana. Kalau bisa kampus yang benar-benar kayak ngewadahin yang kamu ingin kayak gitu. Jadi kayak nggak susah gitu biar jadi kampus tuh kamu mau lomba apapun gampang gitu, mau ikut lomba apapun gampang, dan nggak hanya di jaipongnya aja, mungkin dari mata kuliahnya juga kamu benar-benar ngikutin karena itu yang paling penting gitu. Nah kalau orang tua kamu mah setuju aja buat kuliah gitu? Setuju ya. Ya sudah malahan ya kayak disuruhnya kuliah. Cuman kan nanya juga kan mau soalnya kalau walaupun disuruh tapi kalau aku nggak mau kan nggak bakal benar gitu. Cuman pendapat dari terus aku juga ya emang lebih bagus kalau misalkan apalagi ada bakat ya, lebih mending terusin aja, apalagi ada dukungan orang tua gitu. Apalagi udah dari kecil kan, jadi justru kalau dari kecilnya misalkan jaipong terus nanti gedenya kan kalau nggak dilanjutin kan sayang gitu. Jadi bisa juga kan jadi buat kedepannya ya insya Allah gitu. Kalau aku kayak nyari uangnya ke senian kayak jadi guru jaipong. Terus kamu selain ikut di sekolah nih kayak jaipong gitu, di luar ada nggak kayak ikut sanggar? Iya, ikutnya di luar ya? Iya di luar. Jadi kepake juga di sekolah, yang bagus sih kayak gitu. Dan mungkin solusi juga buat kamu kayak gimana sih biar ada juga gitu, nggak hanya di sekolah ataupun di luar, pasti ada aja gitu temen yang selalu sirik gitu sama orang. Ya ada kan? Ada banyak. Nah, apalagi kalau kamu tuh lebih unggul dari teman-teman. Iya. Pasti ada juga. Nah solusinya kamu tuh kayak berpikir optimis aja, bahwa ambil positifnya aja. Jadi cacian itu jadiin kamu
bukan cacian Iya. tapi masukan buat diri kamu dirubah kayak gitu, ataupun ya benar lebih maju dan lebih nunjukin bahwa kamu unggul, nanti juga orang itu bakal capek sendiri. Terkecuali kalau udah bermain dari fisik ataupun verbal lainnya, nah itu udah harus bener-bener kamu nggak boleh dipendem. Pasti kan cerita ke orang tua ya. Iya. Nah, kasih pemahaman aja ke orang tua seperti apa kayak gitu. Terus menerima segalanya apa adanya. Jadi kalau orang bilang ini, kamu terimain aja. Terus emang aku orangnya kayak gini, aku apa adanya. Aku nggak lebih-lebihin, nggak aku lebay-lebayin kayak aku tuh pengen kayak gini tuh pengen terlihat sama orang ataupun sama guru gitu, pengen terlihat lebih unggul, enggak, karena emang kemampuan aku kayak gini, sifat aku kayak gini kayak gitu. Terus cepat pulih. Nah di sini cepat pulih mungkin dari misalkan ada perkataan yang bikin kamu nggak enak, boleh kayak sedih atau nangis boleh, mungkin karena itu kan Ya pasti kalau itu ada. solusi buat kayak buat tenang gitu. Nah tapi jangan lama-lama, cepat pulih dari kondisi seperti itu. Banyak Terus apa ya di lingkungan rumah juga, di lingkungan sekolah. Ya salah satunya dari ya handphone. Ya aku beda gitu. Ya, jadi kan gak apa-apa dia ngomong itu apa? Ya kan aku HP itu sebenarnya. Terus kan ya kayak dari HP juga kan kayak orang lain kayak ya intinya sirik gitu. iya Terus dari masalah cowok, tapi akunya nggak suka sama cowok itu, cuman kayak si cowoknya suka sama aku, tapi yang sukanya malah ya kayak sebel ke aku gitu. iya pasti sih Ya perasaannya banyak kalau pokoknya di sekolah. kalau diinin, tapi kita kayak udah kayak ketawa aja gitu. Iya. Kan kita nggak ada apa-apa kan, cuma masalah cowoknya aja. Keempat ada mindset, dimana mindset ini tuh tujuan kamu buat kedepannya. Jadi dari sekarang kamu tuh udah mau mindset kayak tadi mau kemana, cita-cita kamu mau jadi guru, jadi prom kayak gitu. Apalagi bukan jadi guru aja ya, bisa juga nanti kamu buka sanggar, Iya. banyak murid-muridnya, anggotanya gitu, amin. Nah yang terakhir ada bersikap antusias. Nah jadi bersikap antusias ini tuh dimana kalau misalkan di sekolah kayak itu siapa namanya? Bun bisa nggak ikut buat lomba jaipong waktu di sekolah? Nah kamu tuh berantusias gitu buat mengikuti perlombaan tersebut. Nah jadi kayak biar setelah itu biar kamu tuh menunjukkan bahwa wah kamu tuh antusias nih buat mengikuti lomba ini. Gitu, apalagi kalau lebih bagus kayak tadi suka matematika, lomba cerdas cermat kayak gitu. Iya. Nah, olimpiade. Iya, bisa juga kamu nih buat kayak ngajak, mendorong teman kamu buat ikut atau buat mencintai kamu gitu. Nah, mungkin cukup segitu aja. Ada lagi nggak pertanyaan? Pertanyaan. Ya cuman suka kadang masih ragu. Ya kayak kedepannya gitu takut apa ya, kayak ragu gitu. Aku selalu ragu kalau memilih gitu. Oh, kalau misalkan itu sih ada solusinya juga, ada tipsnya juga. Kalau misalkan ragu, kamu bisa minta solusi kayak ke guru, ke orang tua, dan ke diri kamu sendiri. Iya. Nah kayak bahwa aku tuh bisa dan berpikir positif. Berpikir positif, jangan kayak aku kayaknya nggak bisa deh, aku takut. Nah jangan. Jadi kayak positif, aku bisa dan minta solusi ke orang-orang terdekat kamu, maupun itu orang tua, guru, dan lebih bagus kan guru sama orang tua ya. Kalau ke teman ada juga yang kayak ngasih dukungan, ada juga yang ingin menjatuhin kayak gitu. Terus apalagi Udah mungkin dari minat juga harus lebih di mantepin lagi. mungkin makasih banyak untuk waktunya. Terima kasih juga Ibu atas ya saran-saran. Iya, sama-sama. Itulah hasil konseling individual kepada siswa yang bernama Embun kelas 8A SMP Yakin dengan permasalahannya mengenai kecemasan dan keraguan atas motivasi belajar untuk kedepannya dan pertemanan yang bisa dibilang selalu iri kepadanya. Dengan ini saya menggunakan teknik REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy, bertujuan untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri individu tersebut seperti cemas, benci,
takut, rasa bersalah, marah, dan sebagainya. Cukup sekian dari saya, Wan Refe Kristiana. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari video tersebut. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.